Baik adik-adik semuanya, mari kita lanjutkan kuliah sosiologi masjid ini. Terutama pengantar saya, ceramah umumnya, stadium generalnya yang nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, kritik maupun masukan dari adik-adik semuanya, sehingga kuliah virtual ini bisa hidup dan lebih dinamis lagi. Nanti stadium general ini akan saya buat menjadi sebuah ceramah YouTube, dan silahkan adik-adik bisa nge-like atau mengomentari juga di situ, atau nanti di WhatsApp kita bisa saling tanya jawab itu. Pada hari ini adik-adik semuanya, puji syukur alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu kembali, diberi perlindungan dan rahmat oleh Allah, insya Allah ya, sehingga kita bisa dapat berkumpul kembali dalam ruang perkuliahan ini untuk saling berbagi ilmu dan berbagi informasi mengenai apa saja yang berkaitan dengan mata kuliah kita ini tentang sosiologi masjid, yaitu ingin melihat masjid dari sudut pandang ilmu sosial atau hubungan masjid dengan masyarakat, interaksi sosial masjid dengan masyarakat, atau hubungan timbal balik antara masjid dengan masyarakat. Tentu saja masyarakat di sini kan luas sekali ya, bisa masyarakat ekonomi, masyarakat budaya, masyarakat politik, masyarakat hukum dan sebagainya itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mendiskusikan kepada adik-adik tentang masjid sebagai kegiatan ekonomi yang memberdayakan masyarakat gitu ya. Selama ini yang seperti yang kita pahami ya adik-adik, masjidnya adalah tempat ibadah, sebagaimana juga tempat ibadah agama-agama lain yang memiliki fungsi untuk memuja atau tempat pemujaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk meyakini, membangun keimanannya, lalu menjalankan ibadah-ibadahnya yang dilakukan secara kolektif maupun individual. Namun kebanyakan masjid ini merupakan pusat kegiatan keagamaan, peribadatan yang bersifat kolektif gitu ya. Biasanya kalau bersifat individual itu banyak di rumah atau di tempat-tempat lain, tapi karena masjid ini yang secara harfiah berarti tempat orang yang bersujud, maka para jamaah di masjid ini melakukan ritual atau peribadatan kepada Allah dengan cara sholat itu sujud. Salah satunya yang pokok itu ya di dalam Islam tentang kewajiban sholat itu sebagai bagian yang terpenting dari peneguhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Hanya saja dalam perkembangannya, masjid ini ternyata tidak hanya menjadi tempat ibadah saja, tapi juga menjadi tempat kegiatan ekonomi masyarakat gitu ya, tempat pemberdayaan ekonomi masyarakat gitu ya. Kalau kita lihat di Masjid Jogokarian misalnya di Yogyakarta ini kan, setiap event-event tertentu atau hari-hari besar keagamaan itu menggelar pasar murah di situ yang menghimpun para jamaahnya untuk memperkuat ekonominya dengan melakukan perdagangan kecil-kecilan atau usaha mikro itu, yang tentunya akan bermanfaat tidak hanya bagi jamaah itu sendiri, juga bagi masjid dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat. Atau masjid di Beringharjo itu yang juga ada PMT-nya yang memberikan kesempatan bagi para jamaah untuk melakukan simpan pinjam itu ya. Atau masjid-masjid di Pekalongan itu sekarang malah berkembang masjidnya karena halamannya luas. Di dalam masjid itu dikasih pertokoan itu yang
disewakan ke jamaahnya, sehingga para jamaah yang datang dari luar datang ke situ tidak hanya beribadah saja, tapi juga melakukan transaksi ekonomi, berbelanja pakaian batik dan sebagainya itu untuk dibawa ke misalnya ke Semarang, ke Jogja, ke Solo gitu ya, terutama jemaah-jemaah di luar ketika bersinggah untuk sholat. Lalu di situ ada pertokoan yang disediakan oleh masjid untuk para jamaahnya untuk berinteraksi secara ekonomi dengan jamaah lain itu. Jadi dalam perkembangan yang paling modern sekarang ini, yang paling maju sekarang ini, masjid menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat gitu ya. Banyak contoh-contoh lainnya itu. Nah, dari sini kita bisa mengambil teori bahwa ternyata masjid sebagai representasi dari agama gitu ya, sebagai representasi dari agama, terutama agama Islam, itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dari masyarakat di sekitar masjid itu, yang kemudian disebut dengan komunitas sosial atau jamaah itu ya. Kalau menggunakan teori sosialnya itu ya paling tepat ya teorinya Weber ini, bahwa ajaran-ajaran agama bisa mendorong etos kerja individu di dalam berinteraksi sosial sehingga menghasilkan etos ekonomi itu. Kalau Weber ini kan memang teorinya lebih dekat ke teori tentang hubungan antara Protestantisme dengan ekonomi gitu ya di negara-negara Eropa pada saat itu, dari risetnya itu ya. Nah, ternyata teori sosialnya Max Weber ini bisa diintrodusir di dalam dunia Islam, terutama di tempat ibadah ini yang sekarang mulai tumbuh menjadi pusat-pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan lahirnya BMT, koperasi, pertokoan, terus pasar Klumpiung atau pasar temporel gitu ya, yang semuanya itu menandakan masjid menjadi bisa mendorong agama ini bagi etos kerja jamaahnya dalam meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi itu. Meskipun kebanyakan masjid-masjid ini usaha yang dikembangkannya adalah usaha ekonomi mikro gitu ya, ekonomi kecil atau ekonomi kelas menengah ke bawah atau pedagang kaki lima itu. Tapi itu suatu hal yang sangat luar biasa dalam perubahan masjid saat ini ya, terutama di Indonesia ini. Kita bisa melihat masjid-masjid itu menjadi memiliki daya tarik untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat kecil. Bahkan di Masjid Demak sana ya, juga terutama di Masjidnya Makam Sunan Kalijaga itu seperti pasar itu ya. Jadi jamaah-jamaah yang berziarah di sana juga berinteraksi dengan jamaah lain yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan ziarah itu, seperti kitab suci, kitab lain, pakaian koko, peci dan sebagainya itu, di masjid-masjid yang sering dikunjungi karena mempunyai nilai-nilai sejarah perkembangan agama Islam di tanah air, terutama di Jawa ini. Nah, pertumbuhan masjid sebagai pusat ekonomi masyarakat kecil ini saya kira perlu kita dukung ya, yang secara teori sebenarnya itu sudah diteorisasikan oleh Max Weber ya pada abad ke-19 itu ya, mengenai ajaran-ajaran agama, doktrin-doktrin agama mempengaruhi etos kerja ekonomi dari masyarakat itu ya. Ada korelasi yang positif antara hubungan agama dengan ekonomi itu. Kalau judulnya yang keren itu ya, buku yang sangat terkenal itu menjadi babon dari sosiologi ekonomi maupun sosiologi agama ini, yaitu The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism itu. Nah, dengan pemahaman teoritis yang baik tentang hubungan agama dengan ekonomi ini,
adik-adik nanti bisa mengembangkan di desa masing-masing bagaimana masjid ini tidak hanya berfungsi secara religius menjadi pusat-pusat peribadatan, tetapi juga menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat kecil, masyarakat bawahnya dalam rangka memberdayakan kaum mustad'afin dengan cara misalnya mendirikan BMT, koperasi, atau membuka pasar-pasar setiap hari Minggu, ya, pasar-pasar kaki lima, pasar-pasar pedagang ekonomi mikro yang melibatkan para jamaah itu, sehingga bisa mengundang jamaah lain tidak hanya bersilaturahmi sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam, tetapi juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial ekonomi, taraf kehidupan sosial dari masing-masing keluarga jamaah itu, ya. Ya, contoh yang menarik, Anda adik-adik bisa mengunjungi di Masjid Jogokarian atau di masjid mana di Pekalongan sana dekat terminal sana, aku lupa namanya ya, atau masjid di Beringharjo yang ada BNT-nya, atau masjid di masjid-masjid yang banyak diziarahi itu, Masjid Tribun, Masjid Demak, atau masjid mana itu ya di Sunan Ampel sana yang ketika kita masuk semuanya pedagang kaki lima, semuanya itu yang para jamaahnya menggelar pedagang kaki lima itu. Saya kira itu hal yang perlu kita dukung ya, meskipun nanti untuk melakukan pembenahan-pembenahan tidak mudah ya, karena memang itu berjalan secara alamiah saja ya. Bisa juga sebenarnya nanti diorganisir secara modern itu, sehingga hubungan masjid dengan para jamaah ini tidak hanya hubungan-hubungan yang bersifat religius, tetapi juga ada aspek social empoweringnya dengan melakukan manajemen yang baik, pengelolaan yang baik, yang terbuka, yang membebaskan dan sebagainya itu. Saya kira itu saja ya adik-adik ya, keterangan saya ini pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semuanya berdoa bersama-sama ya, selalu dilindungi Allah dan dijauhkan dari virus corona. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.